Di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah pekerjaan saya akan digantikan oleh mesin? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. AI kini mampu menulis, menganalisis data, hingga membuat karya seni digital. Namun di balik semua itu, ada sejumlah profesi yang tetap aman, setidaknya untuk saat ini, karena melibatkan hal-hal yang belum bisa ditiru oleh algoritma. Mulai dari empati, kreativitas kompleks, hingga keterampilan fisik tertentu yang membutuhkan intuisi manusia. Dalam video ini, kami akan membahas 10 pekerjaan yang belum bisa dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya digantikan oleh kecerdasan buatan. Mari kita mulai. Pertama, psikolog dan psikiater. AI memang dapat memproses data perilaku manusia, bahkan mendiagnosis gangguan mental berdasarkan pola bicara atau teks. Namun, terapi psikologis bukan hanya soal menganalisis data. Psikolog dan psikiater membangun hubungan emosional, menciptakan ruang aman bagi pasien untuk membuka diri, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Contohnya, seorang pasien trauma mungkin sulit berbicara dan hanya manusia yang bisa menangkap nuansa emosional dari ekspresi diam itu. AI bisa memberi saran, tapi tidak bisa mengerti rasa sakit. Kedua, pekerja sosial. Pekerja sosial hadir langsung di tengah masyarakat, di rumah korban kekerasan, di lingkungan rawan anak putus sekolah, atau di pengungsian bencana. Mereka tidak hanya memberikan solusi, tapi juga hadir sebagai pendengar dan pendamping. AI mungkin bisa memetakan lokasi kemiskinan dari data statistik, tapi tidak bisa merangkul seseorang yang kehilangan harapan. Pekerja sosial bekerja dengan empati dan pengorbanan, kualitas yang tidak bisa diprogram. Ketiga, seniman dan pekerja kreatif. AI sudah bisa menciptakan lukisan, musik, bahkan puisi. Tapi semua itu dihasilkan dari pola-pola yang sudah ada, berdasarkan data masa lalu. Seniman manusia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Mereka berekspresi dari pengalaman, rasa sakit, cinta, keindahan, dan bahkan keresahan eksistensial. Contoh nyata, lukisan Guernica karya Picasso tidak akan bisa dibuat oleh AI karena ia lahir dari respons terhadap perang dan penderitaan manusia. Kreativitas sejati bukan hanya estetika, tapi juga makna. Keempat, guru dan pengajar anak usia dini. AI bisa menyediakan video pembelajaran interaktif, tapi dalam ruang kelas nyata, guru adalah mentor, motivator, dan bahkan figur orang tua kedua. Anak-anak belajar bukan hanya dari materi, tapi dari teladan. Guru bisa memahami ketika seorang anak sedang murung, takut bertanya, atau kehilangan fokus karena masalah keluarga. AI tidak bisa menggantikan pelukan dan perhatian seorang guru. Dan dalam masa pertumbuhan, interaksi sosial langsung sangat penting untuk membentuk karakter. Kelima, pekerja konstruksi lapangan. Teknologi dan AI sudah mulai digunakan untuk merancang bangunan dan mengontrol alat berat secara otomatis. Namun dalam praktiknya, pekerja konstruksi masih menghadapi medan sulit, cuaca ekstrem, dan risiko tinggi yang menuntut insting dan keterampilan lapangan. Misalnya, saat ada kesalahan struktur di lapangan, seorang tukang berpengalaman bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi nyata tanpa harus menunggu input sistem. AI tidak bisa memanjat, menyemen, atau mengelas dengan fleksibilitas dan adaptasi yang dimiliki manusia. Keenam, profesional kesehatan, perawat, dan dokter bedah. AI dapat membantu diagnosis dan robot bisa melakukan prosedur medis presisi. Tapi AI tidak bisa membuat keputusan etis saat situasi darurat atau memberikan dukungan emosional saat pasien sedang sekarat. Perawat misalnya memberikan kehangatan, merawat luka, dan memberi semangat kepada pasien. Dokter bedah seringkali dihadapkan pada kondisi yang berubah cepat di ruang operasi. Keputusan hidup dan mati harus dibuat secara instan dengan pertimbangan menyeluruh, dan itu masih hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ketujuh, profesi di bidang hukum dan etika.
AI memang dapat membantu dalam riset hukum, membaca ratusan dokumen dalam hitungan detik. Namun, dalam kasus hukum nyata, seringkali kebenaran tidak mutlak. Pengacara harus memahami emosi klien, membaca reaksi hakim, dan bernegosiasi dengan penuh strategi. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan sosial, bukan sekadar data. Bayangkan jika sebuah sistem AI memutuskan vonis tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, itu sangat berbahaya. Kedelapan, pemuka agama dan konselor spiritual. Percaya atau tidak, beberapa eksperimen telah menciptakan robot imam atau AI pendeta. Tapi hal ini justru menegaskan satu hal penting. Manusia mencari makna hidup, bukan jawaban algoritmik. Konselor spiritual membantu seseorang menghadapi krisis eksistensial, kehilangan orang tercinta, atau pertanyaan hidup yang mendalam. AI mungkin bisa menjawab pertanyaan agama secara teknis, tapi tidak bisa memahami keraguan batin dan kegetiran hati manusia. Kesembilan, peneliti ilmiah. AI sangat membantu dalam mengolah data penelitian, namun penemuan ilmiah besar sering lahir dari rasa ingin tahu dan keberanian untuk melawan norma. Contoh, penemuan gravitasi oleh Newton tidak lahir dari data, tetapi dari pertanyaan liar tentang mengapa apel jatuh. AI mengikuti logika, sedangkan peneliti manusia menciptakan jalan baru dari intuisi. Penelitian bukan hanya analisis, tapi juga eksperimen, kegagalan, dan visi besar. Kesepuluh, manajer dan pemimpin organisasi. AI bisa menganalisis performa karyawan, memprediksi tren, atau mengatur logistik. Tapi AI tidak bisa menginspirasi tim, mengelola konflik antar manusia, atau membangun budaya organisasi. Pemimpin sejati menggerakkan hati dan pikiran. Contohnya, saat pandemi, banyak pemimpin membuat keputusan sulit, memotong gaji, merumahkan karyawan, tapi tetap menjaga komunikasi dan empati. AI tidak bisa merasakan beban moral dan tanggung jawab emosional seperti itu. Kecerdasan buatan memang telah merevolusi dunia kerja, namun ada satu hal yang tetap tidak tergantikan, kemanusiaan itu sendiri. Profesi-profesi yang melibatkan empati, intuisi, kreativitas, dan interaksi sosial masih menjadi ranah utama manusia. Di masa depan, manusia dan AI akan terus berdampingan, bukan untuk saling menggantikan, tapi untuk saling melengkapi. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk beradaptasi, meningkatkan keterampilan, dan menjaga nilai-nilai manusia yang tak bisa diajarkan pada mesin. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten sains dan teknologi lainnya setiap minggu. Mari belajar, berpikir kritis, dan menjadi manusia yang tak tergantikan.